semuanya, perkenalkan nama saya Anila Santoso. Saya adalah seorang guru musik dan baru saja bergabung di Mama Guru sebagai experience partner. Sebenarnya sejak awal kuliah, saya sudah menunjukkan ketertarikan yang sangat besar terhadap dunia bermain anak-anak. Karena waktu saya melihat anak-anak bermain, saya tuh seperti tidak melihat anak-anak hanya sekedar bermain. Saya merasa bahwa pasti ada sesuatu yang lebih dari hanya sekedar bermain. Seperti musik yang tak hanya memberikan enjoyment, tapi juga memberikan manfaat yang tak terhitung untuk anak-anak, saya percaya bahwa bermain juga sama. Nah, waktu di kuliah, saya mengambil beberapa mata kuliah yang belajar tentang otak manusia, dan saya merasa sangat takjub akan kapasitas otak kita, terutama kapasitas otak anak-anak usia dini. Bagaimana pengalaman dan interaksi mereka saat usia 0-5 tahun sangat mempengaruhi yang namanya perkembangan arsitektur otak. Dan itulah yang memberikan dasar pada pembelajaran, perilaku, kesehatan emosi maupun fisik di masa depan. Nah, seperti kita membangun sebuah rumah, kan kita butuh fondasi yang sangat kuat. Kalau fondasinya lemah, pasti akan membahayakan kualitas dan kekuatan rumah tersebut. Sama seperti anak, kalau di awal dia memiliki pengalaman yang kurang baik, nah itu akan membahayakan arsitektur otak, berpotensi merusaknya, dan juga efek negatif bisa terbawa sampai dewasa. Memang bisa sih kita coba mengubah waktu mereka udah agak besar, tapi tidak akan pernah seefektif bila diintervensi ketika mereka sejak dini. Jadi, saya memiliki pengalaman untuk mengajar anak-anak dan remaja usia 3-16 tahun. Namun saat ini saya aktif mengajar anak-anak usia 3-5 tahun. Nah, saya mulai mengajar dari tahun 2018. Waktu itu saya dipercaya oleh profesor saya untuk mengajar musik untuk anak-anak di Hawaii. Sejak saat itu saya aktif mengajar musik, namun sekarang saya berfokus untuk mengintegrasikan musik, play-based learning, dan juga pendidikan anak usia dini. Jadi ketika saya mengajar, saya selalu berusaha untuk melihat setiap individu atau setiap anak sebagai seseorang yang mampu untuk belajar dari lingkungan sekitarnya dan juga sebagai individu yang intelijen. Saya juga berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang safe atau safe environment, dalam arti lingkungan di mana anak merasa didengarkan, dipercaya, dihargai, dan diterima. Karena saya percaya bahwa hal itu berkontribusi sangat besar dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran. Saya juga berusaha untuk mengajar anak, bukan mengajar pelajaran. Jadi berfokus dengan kekuatan mereka sesuai dengan minat mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, salah satu hal yang paling berkesan untuk saya ketika mengajar adalah sewaktu saya mencoba mengajar dengan play-based learning untuk pertama kalinya. Nah, dengan belajar teorinya saja itu saya kan sudah semangat, sudah kagum gitu ya, apalagi sewaktu saya mencoba mengajar secara langsung. Karena di situ saya melihat anak-anak yang tidak hanya sekedar bermain, tapi saya melihat individu-individu dengan their hungry mind, dengan hasrat mereka yang sangat kuat untuk belajar, untuk lebih tahu, untuk terus mencoba. Kalau gagal, mencoba lagi. Kalau masih gagal, mencoba dengan cara lain. Bagaimana mereka memecahkan masalah, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang di sekitarnya, membangun hubungan yang baik. Dan sepertinya potensi mereka itu lebih terkuak sedikit demi sedikit, seperti itu. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah masih banyaknya orang yang masih belum paham mengenai pentingnya dan betapa powerfulnya pembelajaran yang berpusat pada anak dan juga slogan Merdeka Bermain, seperti itu. Jadi memang tidak mudah untuk mengubah
mindset teacher-centered, structured, anak-anak harus duduk diam mengerjakan lembar kerja, mereka diberi target dan ekspektasi-ekspektasi oleh orang dewasa. Yang itu merupakan salah satu tantangan yang terbesar sih. Tiga kata untuk saya adalah progress, sabar, dan positif. Untuk anak-anak, tiga kata untuk mereka adalah mampu, istimewa, dan scientist. Untuk orang tua, saya secara pribadi terinspirasi sekali oleh orang tua yang semangat belajar, yang mau belajar bersama, dan yang paham akan pentingnya perkembangan holistik anak atau perkembangan menyeluruh. Jadi tidak hanya mentargetkan anak untuk excel di bidang kognitif saja, karena sebenarnya bidang kognitif, emosional, sosial, fisik, dan banyak lain sebagainya itu sebenarnya mereka terjalin dengan erat satu sama lain, seperti itu. Akhir-akhir ini saya suka sekali bermain dengan namanya fluffy foam. Jadi kita mix air, sabun, tepung, dan pewarna makanan, kita mix pakai mixer hingga mengembang. Nah, busanya itu akan lebih fluffy dan tahan lebih lama. Nah, itu salah satu permainan yang gak pernah gagal. Kalau untuk musik, instrumen perkusif atau percussion instrument any kind, nah lalu kita mainkan lagu yang riang, energetik, dan kita minta mereka untuk make music, untuk bermusik dengan musik itu, untuk nari, untuk lompat. Nah, itu pasti mereka akan merasa happy dan positif. Oke, terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk berkenalan lebih jauh dengan saya. Sampai jumpa dengan saya, Anila Santoso di Mama Guru. Bye!